Itu saja, ada pertanyaan silakan. Apakah termasuk tasyabbuh memilih pemimpin dengan cara demokrasi? Iya, ini kan bukan dari Islam ya. Dari Islam tidak seperti itu. Islam ini sangat menghargai orang. Islam itu sangat menghargai orang baik, orang berilmu, sangat dihargai dalam Islam. Demokrasi nggak menghargai. Mau profesor, doktor tidak dihargai, suaranya tidak dihargai, disamakan dengan yang SD aja nggak lulus. Ini kan nggak adil sekali. Seorang profesor, doktor, ahli di bidangnya 10 ya mengatakan jangan dibangun, bahaya. Oh, ini ada orang bodoh, masyarakat bodoh, jumlahnya 1000, bangun. Nah, faham demokrasi harus dibangun. Itu kan bahaya sekali. 10 profesor doktor ini tidak dengan hawa nafsu tapi pakai ilmunya, jangan, bahaya. Kata orang 1000 orang bodoh ini, udah bangun aja, harus dibangun. Ini luar biasa prinsip demokrasi ini. Tidak menghargai orang yang berilmu. Seandainya demokrasi itu menghargai orang yang berilmu dikit saja, tambahkan hak suara para profesor doktor itu, para rektor-rektor itu. Kalau nyoblos suaranya 100 misalnya, syukur-syukur 1000 profesor doktor ya, atau orang-orang soleh, orang-orang baik kasih suara 100 misalnya. Ini sama dengan pelacur, germo, pengedar narkoba, penjahat, pemabuk. Ketika nyoblos sama-sama suaranya 1 dengan orang soleh ya, yang ketika subuh kesiangan saja dia merasa berdosa, dia menyesal, dengan orang yang jarang sholat, bahkan orang kafir. Ini prinsip apa ini, luar biasa. Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, orang-orang baik ini tidak diikut sertakan dalam pemilihan Utsman sebagai khalifah. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu. Ada Ali di situ, ada Zubair, ada Tolha, Abdurrahman bin Auf. Umar cuma memilih 6 ini nggak ada. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Khalid bin Walid, nggak ada. 6-6-nya ini yang jauh lebih mulia, dijamin masuk surga semuanya. Inilah prinsip Islam untuk memilih siapa pengganti Umar. Waktu itu Umar kan sudah keluar ususnya ya, 3 hari setelah itu beliau meninggal. Apakah disunahkan dalam sholat membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat-surat pendek pada rakaat kedua? Bukan surat-surat, lebih pendek gitu. Jangan sampai antara rakaat pertama dengan kedua itu sama-sama 15 ayat misalnya, atau sama-sama 5 menit misalnya. Jangan. Salah satu sunnah, apalagi rakaat kedua lebih panjang, nah ini menyelisih sunnah. Jadi rakaat pertama panjang, rakaat kedua kurang panjang ya. Tapi bukan berarti bahwa dalam rakaat pertama itu harus panjang, enggak ya. Beberapa kali Nabi salat hanya membaca surat-surat pendek dalam juz am ya, terutama salat maghrib, beberapa kali salat isya. Salat subuh agak panjang ya, bukan panjang sekali, agak panjang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan.
Allah menyebutkan laisa bi amaniyikum wala amani Alkitab. di sini kata amani apa juga apa perbedaannya dengan berpikir yang tadi? Oh beda jauh ya. Amani lebih ke angan-angan, hayalan, gitu. Bukan berpikir yang positif seperti ayat yang kita baca tadi, beda. Ya. Adapun tafakkur adalah berpikir yang dengan berpikir itu kita tambah beriman, tambah tawadhu, hilang rasa sombong kita, tambah membesarkan Allah, gitu. Nah, amani ini sebaliknya. Ya, dengan kita berhayal, berangan-angan seperti itu, kadang-kadang malah kita menyepelekan. Allah Maha Pengampun ini. Allah Maha Penyayang ini. Gitu. Jadi beda antara tafakkur dengan aman. Satunya positif, satunya negatif. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita kembali bekerja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.